Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman lansia yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat, dan bersuka cita. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam rangkaian acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati Bandung. Kita kembali bersama-sama akan memuliakan Tuhan dengan nyanyian-nyanyian syukur kita dan mengisi hati serta pikiran kita dengan firman Tuhan yang hidup dan menghidupi kita. Kita kembali bersama-sama akan memuliakan Tuhan dengan nyanyian-nyanyian syukur kita dan mengisi hati serta pikiran kita dengan firman Tuhan yang hidup dan menghidupi kita. Mari kita mengawali acara kita dengan memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih boleh menjadi lansia yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih kalau saat ini Engkau mengizinkan kami untuk menyapa teman-teman lansia melalui media online. Kami memohon pertolongan dan pimpinan-Mu agar acara ini boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin, dalam Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Opa-oma yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah belajar menjadi lansia. Akhir-akhir ini saya suka menyaksikan video klip yang menceritakan beberapa kejadian surprise, kekagetan. Misalnya seorang anak yang menjadi tentara Amerika Serikat yang ditugaskan di Kuwait, lalu dia pulang ke rumah saat Natal. Seorang sahabat perempuan menjumpai sahabatnya yang tinggal berlainan negara, dan ucapan yang sering mereka ucapkan adalah, "Why you doing here?" Sambil terisak gembira dan saling berpelukan. Tentu saja ucapan "mengapa engkau ke sini?" bukanlah berarti sebenarnya ia tidak suka sahabatnya yang jauh itu datang menjumpainya. Tetapi ini adalah bentuk denial, bentuk penyangkalan dari maksud sebenarnya. Sesungguhnya ia kangen berat, hanya dia tidak siap dengan kenyataan yang harus diterimanya, bahwa orang yang disayanginya itu sekarang ada di hadapannya. Ia kaget. Opa-opa yang dikasih Tuhan, bentuk penyangkalan lain terjadi. Seperti kisah Ayub. Setelah Allah mengizinkan iblis mencobainya dengan berbagai kesusahan, kekayaannya lenyap atau bangkrut,
anak-anaknya, yaitu generasi yang melanjutkan keluarga, semua meninggal. Istri, orang yang intim, orang yang paling dekat dengan dirinya, dan ternyata dirinya juga kena penyakit yang dianggap najis, dianggap berdosa. Kalau orang sakit pada zaman itu dianggapnya sebagai hukuman Allah karena dia berdosa. Nah, dalam ketidakmampuan untuk menanggung kesusahan yang besar itu, istrinya berkata kepada Ayub, pasal 2 ayat yang 9 kita bisa baca di sana. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Suatu perkataan yang tajam, menyakitkan. Tetapi sebenarnya di balik perkataan yang tajam itu, istrinya tidak lagi mampu menanggung penderitaan yang luar biasa pada dirinya. Sehingga ia memproyeksikan kesusahannya pada Ayub. Kutukilah Allah dan matilah engkau. Percuma engkau hidup. Dan dia menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah yang dianggapnya sebagai sumber atau alasan utama dari semua kesusahan yang dialami dirinya dan keluarganya. Bapak yang dikasih Tuhan, ketidakmampuan menahan beban kehidupan dapat membuat kita escaping, melakukan pelarian-pelarian dalam kehidupan. Misalnya ketika kita sedang punya masalah, kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh, hal yang di luar kebiasaan dan di luar pengenalan orang terhadap diri kita. Misalnya, sahabat kita mengatakan dan bertanya, kenapa ya dia suka jadi mengeluh sekarang? Dulu dia nggak kayak gini kok. Kenapa di gereja dia sepertinya ramah? Padahal di tempat kerja dia pemarah. Nah, bentuk-bentuk pelarian ini bisa saja terjadi ketika kita tidak mampu menahan berat beban kehidupan kita dan kita mencari jalan keluar, mendapatkan jalan-jalan yang salah, jalan yang tidak sesuai, yang membawa kita pada pengingkaran iman dan juga kesalahan-kesalahan yang lain. Tetapi Ayub menjawab istrinya begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Opa-oma yang dikasih Tuhan, loyalitas keimanan Ayub, bertahan dan teruji dalam imannya, itu dihargai Tuhan. Lalu Allah mengembalikan semua milik Ayub lebih dari apa yang pernah ia miliki dulu. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ayub ini juga berkaitan dengan menjadi lansia itu adalah satu proses belajar seumur hidup. Opa Oma, menjadi lansia adalah proses belajar. Walaupun kita mungkin sudah berumur 70 bahkan mungkin 80 tahunan, tetapi proses menjadi lansia sebenarnya sudah dimulai sejak kita lahir. Hanya menurut pertambahan usia, maka usia lansia yang sekarang 60 tahun, bahkan Menteri Sosial dulu, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengusulkan batas usia, lanjut usia ada lansia tidak lagi 60 tetapi 65 tahun. Memang usia lansia bisa membuat seseorang mengalami penurunan kondisi tubuh dan kesehatannya. Oleh karena itu setiap lansia perlu belajar tahapan-tahapan penurunan psikis maupun fisiknya. Tetapi ada dua hal yang kita bisa pelajari dari kisah Ayub ini
supaya kita tetap bisa belajar beriman dalam masa lanjut usia kita. Dua hal itu, yang pertama adalah loyalitas atau kesetiaan beriman kepada Tuhan di tengah perubahan atau bahkan perubahan yang terburuk yang bisa terjadi. Tetaplah beriman pada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah melekat kepada sumber kehidupan itu. Dan yang kedua, belajar menerima kenyataan dalam ketaatan juga. Menerima keadaan dalam percaya kepada Tuhan. Surat Roma 8 ayat 28, Paulus mengingatkan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Umpama yang kasih Tuhan, berusahalah untuk memperoleh kedamaian dalam batin, dalam emosional kita, dalam psikis kita, demi mengimbangkan derita tubuh kita. Kita bisa mulai dengan belajar menerima apa yang ada pada saat-saat tertentu dalam ketaatan iman pada Tuhan. Bapak Oma, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bila kau pangkas melangkah hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih.
Selanjutnya saya akan membacakan warta kegiatan lansia. Kegiatan Komisi Lansia adalah sebagai berikut. Kamis ke-1 pukul 10, sapaan lansia online di kanal YouTube GKI Kebonjati. Kamis ke-3 pukul 10, PA Lansia Hibrid, onsite di GKI Kebonjati, dan live streaming YouTube GKI Kebonjati. Kamis ke-5 pukul 10, Zumpa Lansia, live Zoom dan YouTube GKI Kebonjati. PA Lansia Hibrid akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pukul 10, yang akan dilayani oleh Saudari Frida Tri Jayanti, bertepatan dengan perayaan HUT RI ke-77. Komisi Lansia mengajak teman-teman lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan. Sebelum menutup acara ini, saya akan bacakan teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu tanggal 22 Juli, Ibu Ayin dan Ibu Caiyen, tanggal 23, Bapak Daud Sulistyo, tanggal 24, Ibu Memeyap, tanggal 27 Juli, Ibu Meisyu, tanggal 28, Ibu Wawa Iriana dan Ibu Ani Yuliani. Tanggal 3 Agustus, Ibu Ane Agus Salim dan Ibu Sinawati Toto. Kami atas nama Komisi Lansia GKI Kebonjati mengucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, dan senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Bapak Ibu semua, demikian acara sapaan lansia hari ini. Kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu semua, selalu bersyukur atas berkat Tuhan setiap hari. Tetap semangat, gembira dalam menjalani hidup setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu untuk penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Semua karena berkat anugerah-Mu untuk kami semua. Kami juga berdoa untuk mereka yang Tuhan telah tambahkan umurnya 1 tahun. Kiranya boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa, dan mohon ampun kami untuk dosa dan kesalahan yang kami lakukan, sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan ya Bapa. Semua ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin.